pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana tadi matkul mata pelajaran pertama? Pelajaran apa? Matematika, Ibu. Oke, pusing ya? Pusing banget. Oh iya, sekarang kita happy aja di sini, nggak akan pusing kayak matematika. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Izin. Siapa? Zahra. Hanya Zahra. Iya. Tapi kok ini hanya 7? Mas Narendra baru ke kamar mandi. Oke. Ke kantin. Ada yang ingat materi minggu lalu apa? Teks LHO Ibu. Oke, teks LHO. Ada yang ingat nggak pengertian teks LHO itu apa? Teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena dengan tujuan memberikan informasi faktual dan objektif, Bu. Iya, jadi teks LHO itu teks yang berisi hasil pengamatan terkait objek atau fenomena tertentu. Kalau strukturnya, ada yang ingat tidak? Iya. Ada 4, Bu. Apa saja Mbak Nia? Ada pernyataan umum, itu menjelaskan objek yang diamati, deskripsi. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian, menjelaskan bagian-bagian atau aspek dari objek. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Yang keempat, kesimpulan atau ringkasan hasil pengamatan secara umum. Bagus, sepertinya masih pada ingat-ingat ya, good job. Jadi untuk strukturnya itu ada 4, yaitu ada pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat, kemudian kesimpulan. Untuk pertemuan kali ini sesuai kesepakatan pada minggu lalu, yaitu sekarang kita akan mencoba untuk membuat teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk mencoba membuat teks laporan hasil observasi. Untuk pengamatannya itu silakan kalian mengamati di kelas saja. Terserah itu tentang keadaan kelasnya, kebersihan kelasnya, atau kerapihannya. Nanti Ibu akan minta 2 perwakilan saja, 1 cowok dan 1 cewek, untuk coba presentasikan hasil. Silahkan dikerjakan dengan benar, dengan teliti. 5 menit cukup? Cukup Ibu. Oke. Jika ada kesulitan silahkan bertanya ya.
kesulitan hasil dari pekerjaan saya, yaitu teks eksposisi atau LHO tentang kebersihan kelas. Untuk tesis, kebersihan kelas merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan sekolah. Kelas yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat bagi siswa. Kemudian, argumentasi. Kelas yang bersih membuat siswa lebih fokus saat belajar karena tidak terganggu oleh sampah atau bau tidak sedap. Selain itu, kebersihan kelas juga dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan seluruh warga kelas. Oleh karena itu, setiap siswa perlu melaksanakan piket dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, penegasan ulang. Dengan menjaga kebersihan kelas, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Karena itu, seluruh siswa harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas setiap hari. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Belinda. Tapi kayaknya agak keliru ya. Materi kali ini kita belajar teks LHO bukan? Iya kan? Iya, Bu. Nah, yang Mbak Dinda sebutkan sepertinya ini tadi struktur teks eksposisi. But it's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Keren, udah berani maju di hadapan teman-teman. Beri tepuk tangan sekali lagi. Kemudian untuk yang laki-laki ada yang mau mengajukan diri atau ibu tunjuk? Gak ada? Gak ada? Oke. Ibu tunjuk ya. Ayo Mas Narendra coba maju. Baik, saya membacakan teks LHO yang telah saya buat. Di sini judulnya adalah observasi fasilitas di ruang kelas ini. Pendahuluannya, observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fasilitas di ruang kelas sekolah. Metode ini digunakan adalah pengamatan langsung dan wawancara dengan beberapa siswa dan guru. Selaporannya, fasilitas di ruang kelas sekolah ini cukup lengkap, terdiri dari meja dan kursi yang ergonomis, papan tulis, proyektor, dan ada pendingin ruangan. Namun, beberapa meja dan kursi terlihat sudah usang dan perlu diganti. Papan tulis dalam kondisi baik dan sering dibersihkan. Proyektor berfungsi dengan baik dan sering digunakan dalam proses belajar mengajar. Pendingin ruangan juga berfungsi dengan baik, menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Selain itu, terdapat lemari penyimpanan yang cukup untuk menyimpan buku dan alat tulis. Sebenarnya, fasilitas di ruang kelas sekolah ini sudah memadai, namun perlu adanya perbaikan pada beberapa meja dan kursi untuk meningkatkan kenyamanan siswa dan juga guru. Rekomendasinya meliputi penggantian meja dan kursi yang usang serta pemeliharaan rutin fasilitas yang ada. Selain itu, penambahan beberapa fasilitas seperti rak buku tambahan dapat membantu meningkatkan kerapian dan kenyamanan ruang kelas. Oke, terima kasih Mas Narendra. Beri tepuk tangan. Sudah betul ya, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Bagaimana? Apakah ada yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan teks LHO ini? Tidak ada, Bu. Baik, nampaknya semuanya sudah cukup paham. Kita tebak-tebakan yuk. Ruangan apa itu, Bu? Ibu akan memberi deskripsi, nanti kalian tebak ya. Oke, Bu. Ini hanya untuk happy-happy aja. Aku berwarna kuning keemasan saat matang. Dengan kulit yang bisa kamu kupas perlahan seperti membuka hadiah. Dagingku lembut dan manis. Aromaku semerbak bahkan sebelum kamu menyentuhku. Bentukku melengkung seperti bulan sabit kecil. Kamu pun pasti sering menemukanku di meja makan atau bekal sekolah. Siapakah aku? Ada yang tahu? Bisa. Betul, pisang. Tepuk tangan untuk Mas Narendra. Siapa tadi dijawab centong?
berjingga dan kemerahan seperti terbakar. Tanpaku, semua tumbuhan akan layu dan dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Siapakah aku? Matahari. Betul, tepuk tangan dulu. Yang terakhir, badanku keras dan dingin saat kamu pertama kali memegangku. Punggungku penuh dengan tombol-tombol kecil yang kamu tekan satu persatu. Jerawat ya, sabar. Layarku menyala terang, memperlihatkan kata-kata yang sedang kamu ketik. Suaraku adalah tik, 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 yang teratur saat jari-jarimu berlari di atasku. Aku setia menemanimu di setiap saat kau membutuhkanku, seperti mengerjakan tugas dan menulis cerita. Siapa aku? Keyboard. Siapa yo? Hampir mirip. Betul. Oke. Ibu akan memberikan soal. Ini tidak harus dicocokkan, hanya kerjakan saja, kemudian nanti ibu kumpul. Kalian kumpulkan ke ibu, lalu akan ibu nilai. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Waktu tersisa 2 menit. Apakah ada kesulitan? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Baik, silakan dikumpulkan. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Ibu. Oke. Dari jawaban kalian, ada beberapa yang sudah Ibu lihat. Sepertinya kalian sudah menguasai materi teks LHO. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar terkait materi teks prosedur. Jangan lupa kalian belajar lagi terkait teks LHO dan kalian mulai baca-baca terlebih dahulu sebelum Ibu menerangkan materinya. Sekian
berhamdalah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.